wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Stefania Najwa dari Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, usul fikih sudah ada, tetapi belum menjadi ilmu yang khusus. Sumber hukum yang digunakan pada masa itu adalah Al-Quran atau dengan bertanya langsung kepada Rasulullah. Usul fikih juga ilmu yang mencari sumber hukum suatu persoalan yang muncul. Lalu, singkat cerita, setelah Rasulullah wafat, masa peletakan dan pembentukan dasar-dasar hukum Islam dalam pengertian yang beristinbat juga diartikan sebagai upaya membuat keputusan hukum syariah. Usul fikih pada masa sahabat. Secara substansial, usul fikih berkembang seiring dengan kegiatan ijtihad sejak masa sahabat. Pada masa tersebut, usul fikih lebih bersifat praktis dalam pengambilan keputusan hukum. Para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud dikenal sebagai fuqaha karena fatwa mereka digunakan acuan umat. Ijtihad pada masa sahabat dilakukan secara alami karena mereka memahami kontak kerja dan hadis serta bahasa Arab. Namun, setelah sahabat menyebar ke berbagai wilayah, ijtihad menjadi lebih kompleks. Para ulama, khususnya yang bukan Arab, kesulitan memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah hukum, para sahabat sering bermusyawarah dan mengeluarkan ijtihad kolektif yang berbentuk ijma'. Usul fikih pada masa tabi'in. Masa tabi'in adalah masa dalam sejarah Islam yang dimulai setelah wafatnya para sahabat Nabi. Tabi'in adalah orang Islam yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Mereka disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Tidak jarang para tabi'in terkendala dalam memahami Quran dan Sunnah. Pengambilan konklusi hukum berdasarkan perangkat metodologi atau turuk al-istinbat. Usul fikih pada masa ulama. Pada masa ini, benih-benih usul fikih seperti ijtihad dan qiyas itu sudah ada. Namun, perkembangan usul fikih mencapai puncaknya. Banyak ulama yang menyusun karya-karya usul fikih sebagai referensi untuk masa depan. Setelah Imam Syafi'i, banyak sekali ulama yang menulis kitab tentang usul fikih, ada yang merangkum, ada pula yang membahasnya secara lebih mendalam. Al-Juwaini menyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya berasal dari hasil istinbat atau penarikan hukum daripada nas-nasnya atau teks agama secara langsung. Aliran-aliran usul fikih. Yang pertama adalah Ahl al-Hadis, kelompok ulama yang berfokus pada pengambilan hukum Islam secara langsung dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Mereka lebih mengutamakan hadis sebagai sumber utama hukum, mengesampingkan pendapat pribadi atau qiyas, dan menolak ijtihad yang terlalu bergantung pada pemikiran rasional. Jadi aliran Ahl al-Hadis itu lebih berfokus pada pengambilan hukumnya itu dia mengesampingkan pendapat pribadi atau qiyas ya. Jadi dia itu pengambilan hadisnya itu langsung dari hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Ahl al-Roy, kelompok ulama yang menggunakan akal dan rasio dalam menetapkan hukum Islam. Mereka lebih banyak mengandalkan qiyas dan ijtihad daripada hanya mengikuti teks-teks Al-Quran ataupun hadis. Ahl al-Roy seringkali mencari solusi hukum yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan umat. Jadi aliran Ahl al-Roy itu hanya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Dia juga mengandalkan qiyas dan ijtihad. Yang ketiga yaitu mutakalim.
Kelompok ulama yang menghususkan diri dalam ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas keyakinan ataupun kepercayaan dasar dalam agama Islam. Mereka menggunakan metode rasional untuk membuktikan kebenaran ajaran Islam, seperti membahas tentang Tuhan, takdir, dan sifat-sifatnya. Jadi aliran mutakalim itu dia itu mengkhususkan dirinya itu dalam ilmu yang membahas tentang Tuhan, takdir, dan sifat-sifatnya itu ya. Dan yang terakhir yaitu Ahnaf. Sebutan untuk pengikut mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Ahnaf lebih fleksibel dalam menggunakan qiyas dan istihsan dan mengutamakan kemaslahatan umat. Mereka juga lebih toleransi dalam berbagai masalah hukum dibandingkan mazhab lain. Jadi aliran Ahnaf itu yaitu Ahnaf itu sebutan untuk pengikut mazhab Hanafi tadi ya. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.